Untuk PCM ini Anda bisa juga baca kembali buku Robert Freeman bab 6, 61 sampai 62 kalau saya tidak salah, yang judulnya Digital Network. Nah, jadi pengaplikasian pulse code modulation ini adalah pada sistem telepon, ya, berarti sumbernya, source-nya adalah sinyal suara pada sistem telepon yang menggunakan jaringannya jaringan digital. Nah, yang sudah menggunakan jaringan digital. Nanti dia akan terkait dengan materi multiplexing, ya. Dan PCM merupakan salah satu kategori dari multiplexing jenis time division multiplexing. Pernah dengar? Mungkin di mata kuliah lain Anda sudah dapatkan tentang multiplexing dan jenis-jenisnya. Oke. Baik, dan Anda bisa baca dari sini juga ya nanti ya. Nah, modulasi kode pulsa. Ya, suatu metode standarisasi yang digunakan pada jaringan telepon mengubah sinyal analog ke digital karena dia akan disalurkan pada jaringan telekomunikasi digital. Nah, di buku Freeman tadi, saya ambil beberapa poin ya. Digital network berdasarkan PCM, menggunakan prinsip PCM, terus PCM menggunakan form time division multiplex. Nah, ini merupakan salah satu dari jenis multiplexing. Nanti kita lihat di bawah materi tentang multiplexing. Oke, karena ini pada jaringan telepon, tentu source kita sinyal analog yang merupakan sinyal suara, ya, human speech, di mana tone untuk human speech ini bernilai pada frekuensi 1200 Hz. Masih direpresentasikan dalam bentuk gelombang sinus, ya. Oke, 3 langkah untuk mendevelop sinyal PCM ini sama seperti proses ADC, sampling, quantizing, dan coding. Kita sudah bahas, ini mereview aja ya, bagaimana sampling pada PCM tetap harus memenuhi standar teorema Nyquist, oke. Terus kuantisasi dan coding. Nah, untuk coding, sistem PCM yang lama itu masih menggunakan 7 bit, pengkodean 7 bit. Sistem modern sudah meningkat menjadi pengkodean 8 bit. Oke. Ini bisa kita lihat di buku halaman 115, 116. Oh ya, ini perlu saya ingatkan. Ini beberapa contoh ya, yang merupakan sinyal analog. Nah, oke, voice kanal suara. Nah, kanal suara itu disediakan pada frekuensi 4 kHz. Ya, kanal suara frekuensi 4 kHz. Nah, jadi karena kanal suara di telepon itu frekuensinya 4 kHz, tentu sampling rate kita harus 2 kali ini ya. Nah, maka sampling rate untuk kanal suara adalah 8.000 sampling per second. Oke. Nah, sampling rate-nya 8.000 sampling per second. Berikutnya, untuk program channel ini, kategori program channel ini misalnya suara pada radio broadcasting ya, contohnya untuk musik gitu, maka
dia akan diberikan saluran dengan frekuensi 15 kHz. Oke. Nah, suara di sistem broadcasting, entah itu di radio ataupun di televisi, itu memakai kanal suara di 15 kHz. Maka sampling rate-nya akan 30.000 ya, karena 2 kali ini. Oke, berikutnya radar analog ya. Radar analog ini frekuensi kanalnya lebih besar ya, 56 kHz, tentu akan membutuhkan 112.000 sampling. Oke. 112.000 sampling per detik yang diperlukan untuk menyampling sinyal analog ini. Sinyal analog radar. Nah, itu contohnya. Nah, oke. Ini sinyal PAM, seperti yang saya bilang tadi ya, keluaran dari sampling itu bisa juga termasuk kategori sinyal PAM. Nah, pada sinyal suara, tadi kan kanalnya 4 kHz nih, tentu dibutuhkan 8.000 sampling. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bahwa periode samplingnya, ya, periode sampling artinya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk mensampling sinyal tersebut. Oke, berarti kan periode sampling 1 per frekuensi sampling atau sampling rate. Jadi kan 1 per 8.000 ya. 1 per 8.000. Jadi akan dibutuhkan waktu sebanyak 125 mikrosecond untuk mensampling sinyal suara. Ya, satu sampling sinyal suara membutuhkan waktu 125 mikrosecond. Oke. Nah, baik. Kita balik lagi ke sini. Oh ya, gambar ini ya, gambar kuantisasi belum saya tunjukkan. Oke, ini secara umum adalah blok diagram dari proses PCM. Nah, ini nanti yang dimaksud dengan time division multiplexing itu ya. Karena satu kanal menggabung bisa melewatkan beberapa sumber suara. Nah, proses multiplexing dengan modulasi itu dua hal yang berbeda. Oke, ini contohnya ya, contoh dari kuantisasi 16 step. 16 step kuantisasi untuk sistem PCM ini. Ya, dari 0 sampai 16. Terus tabel ini. Nah, berarti kodernya di sini 2 pangkat 4 ya. Ini levelnya, jumlah levelnya ada 16. Seperti itu. Oke, older PCM system menggunakan 7 bit code dan yang modern sudah 8 bit coding. Nah, di sini contohnya untuk yang 2 pangkat 7 ya. Oke, 2 pangkat 7, misalkan samplingnya seperti ini, maka dikuantisasi, oke, ini proses kuantisasinya, samplingnya akan terdiri dari 256 level tegangan, benar ya? Nah, proses sampling di sini, karena kanal suara tadi 4.000, maka disampling pada 8.000 Hz, ini 256 level tegangan, dan hasil encodingnya ya terdiri dari 3, 6, 8 bit ya, di mana nanti masing-masing sinyal yang sudah terkuantisasi akan dikodekan ke dalam 8 bit code. Nah,
maka kecepatan bit di sistem encoding ini adalah 64 kbps. Oke. Di mana 64 kbps ini adalah dari, ini kan tadi samplingnya 8.000 sampling ya, 8.000 sampling. Maka ini menggunakan bit encoding 8, maka kecepatannya menjadi di encoding ini 64 kilobit per second. Ini prinsip PCM seperti yang ada di buku tadi. Ini di sistem TX. Di transmitternya, ini speed sinyal kita bisa beberapa kanal ya yang masuk ke dalam sampler. Oke, beberapa kanal yang masuk ke dalam sampler. Lalu outputnya merupakan sinyal pump, quantizing, dan encoding. Nah, diingat lagi bahwa yang keluar dari sistem atau perangkat kita tuh bukan deretan bit seperti ini nih. Tapi deretan bit ini diterjemahkan dari line sinyal atau sinyal digital itu kan prinsipnya seperti ini ya, on off ya. Mempunyai tegangan, ketika on maka nilainya 1, off dia 0, seperti itu. Nah, jadi bukan angka ini yang keluar di perangkat kita, tapi sinyal on off atau on hook off hook seperti ini. Nah, sedangkan untuk di receiver, nah di receiver bagaimana? PCM yang masuk ke decoder akan keluar kembali menjadi sinyal PAM, lalu dilewatkan lagi ke sampler, akan menghasilkan sinyal suara seperti yang dikirimkan di TX. Oke, nah berikut kita lihat multiplexing. Oke, pada dasarnya kalau misalkan kita mengirimkan informasi, jadi satu jalur atau satu kanal komunikasi itu kan bisa mengirimkan satu informasi nih. Misalnya kanal ini untuk mengirimkan informasi yang bekerja pada frekuensi 10 kHz. Oke, nah itu yang bisa dilewatkan di sana. Nah, itu dasarnya kan dari situ. Lalu berkembang, muncullah multiplexing ini. Jadi dia bisa menggabungkan beberapa sinyal, ya, menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada sebuah kanal. Nah, dia bukan ditumpangkan. Kalau misalkan modulasi, kan kita sinyal informasinya ditumpangkan kepada carrier. Oke, kalau multiplexing ini bukan. Jadi dia dilewatkan ke perangkat yang dinamakan multiplexer atau multiplexor ya. Lalu lewat ke kanal. Nah, di sini dia lewat ke kanal ini dibagi lagi jenisnya. Apakah dilewatkan di sini itu dibagi per frekuensi? Ini kan frekuensinya berbeda nih. Atau dibagi berdasarkan slot waktu ya. Atau dibagi berdasarkan panjang gelombang atau dibagi berdasarkan code. Nah, ini merupakan dasar awal dari perkembangan sinyal atau teknologi yang ada sekarang. Dulu ya ada TDMA, CDMA. TDMA itu merupakan basic dari GSM, ya. Nah, CDMA ini dulu kan ada operator kita yang menggunakan CDMA ini. Contohnya, nggak tahu, mungkin Anda masih kecil kali ya, waktu masih ada Asia dulu ya, itu kan pakai metode CDMA. Nah, bedanya di mana? Ya di sini. Proses dia mengirimkan sinyal itu. Nah, satu sama lain tentu tetap ada apa namanya, kelebihan ya dan kelemahan masing-masing sistem ini. Nah, dalam proses pengiriman informasi di jaringan komunikasi itu, Anda jangan berasumsi bahwa ini kalau misalnya dia sinyal itu dimultiplex, sinyal itu tidak dimodulasi, tidak seperti itu. Makanya kalau misalnya kita bisa membayangkan proses komunikasi itu begitu kompleks ya, dan apa yang dialami oleh sinyal yang kita kirimkan. Nah, bukan berarti
nggak perlulah dimodulasi, kan kemarin modulasi juga ada untungnya, kalau nggak dimodulasi ukuran antena kita jadi besar-besar kan. Nah, dia tetap mengalami modulasi, juga mengalami modulasi, lalu dimultiplex lagi, atau sekarang banyak lagi hal-hal yang diterapkan pada kanal. Ada yang di kanalnya apa namanya, diberikan security seperti itu. Nah, coba Anda bayangkan begitu rumit yang dialami oleh sinyal kita di proses pengiriman dia sampai kita terima. Seperti itu. Jadi dia tidak menghilangkan ya, tidak menghilangkan proses yang lain. Jadi saling melengkapi satu sama lain seperti itu. Nah, ini di demultiplex maka dikembalikan lagi di sini ya, masing-masing kanalnya ke source ke tujuan yang ditentukan. Oke. Nah, salah satu tujuan dari multiplexing ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Nah, bayangkan kalau misalkan kita mengirimkan satu-satu, tentu kita butuh bandwidth yang lebar ya. Misalnya satu sumber dilewatkan satu saluran, sumber kedua dilewatkan pada saluran berikutnya. Nah, otomatis kita boros bandwidth jadinya nih. Ya, boros bandwidth. Nah, dengan adanya multiplexing ini kita bisa menghemat bandwidth kita, tapi tetap bisa mengirimkan informasi yang banyak. Nah, jadi itu salah satu kelebihannya dengan mengefisiensi bandwidth, artinya kapasitas saluran transmisi kita bisa dibagi pemakaiannya ya. Oke, ini contoh penerapan dari multiplexing, ini salah satu saja ya. Salah satu contoh, misalkan source kita ini kan beragam nih ya. Source yang untuk mengirimkan sinyal ya, bentuknya MP3 player atau yang dari sound card ya, atau yang dari TV kabel. Nah, lalu masuk ke perangkat multiplexer. Nah, kita kan bisa sama-sama untuk mendengarkan output di sini. Ini contoh salah satu penerapan dari multiplex. Nah, kalau yang demultiplex mungkin dari sini. Ini contohnya data, oke, data yang disimpan di sini. Nah, sedangkan outputnya bisa ini kan masing-masingnya kanalnya berbeda nih. Frekuensinya juga berbeda, termasuk ini. Ini di frekuensi berapa, ini kalau ini sound card nih di frekuensi berapa, TV kabel juga punya frekuensi sendiri. Oke, nah baru kita lihat tentang TDM ya, time division multiplex. Oke. Time division multiplex ini proses mentransmisikan beberapa sinyal informasi melalui satu kanal. Nah, tadi kan dia dilewatkan di satu kanal nih, di sini. Nah, tapi dia dilewatkan itu dibagi menjadi beberapa time slot. Oke, satu kanal transmisi dengan masing-masing sinyal ditransmisikan pada periode waktu tertentu. Jadi, misalkan ini user pertama, user kedua, user ketiga, user keempat ya. Nah, satu sama lain punya frekuensi sendiri-sendiri. Lalu prinsip kerjanya adalah menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan time slot bagi setiap user. Oke. Misalkan user ini domain waktu ya. Nah, misalkan user keempat dikirimkan di 2 detik pertama, 2 detik berikutnya, user ketiga, user kedua, user pertama, terus balik lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan proses time division multiplexing. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Yang lain kita saya tidak jabarkan ya yang FDM, WDM seperti apa, karena TDM ini merupakan salah satu prinsip dari PCMTA. Biasanya digunakan untuk komunikasi point to point
Oke, kelebihan berikutnya, misalkan kita perlu penambahan pengiriman data ya, misalnya kita mau mengirimkan 5 user atau 6 user. Nah, itu secara perangkat juga lebih mudah dilakukan. Ini saya delete aja karena tidak bisa melakukan perbandingan. Kalau secara teorinya, dia bilangnya TDM lebih efisien daripada FDM. Efisiennya seperti apa, kita harus bahas juga FDM. Oke. Ini kira-kira blok diagram secara keseluruhan dari mengilustrasikan konsep atau proses kita pada time division multiplexing ini ya. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa contoh penggunaan TDM adalah komunikasi suara pada jaringan GSM, lalu lalu audio digital pada sistem broadcasting. Nah, ini seperti ini proses multiplexingnya. Oke, misalkan di sini input message kita lalu dilewatkan ke LPF. Nah, tujuannya apa tadi nih? Jadi kan sampling kan bisa menyebabkan aliasing. Nah, salah satu untuk mengantisipasinya dengan memasang LPF anti aliasing. Nah, lalu masuk ke komutator, ini dia akan mensinkronisasikan ya di sistem pengirim dengan penerima. Di sini modulator pulsa, lalu kanal komunikasi di demode di komutator, lewatkan lagi ke low pass filter reconstruction. Nah, untuk mendapatkan message output seperti apa yang dikirimkan di sini. Oke, nah ini yang perlu kita pelajari ini. Sebenarnya mungkin sekarang sudah sangat jarang atau bisa jadi ini tidak dipakai lagi. Tapi basic dari hierarki TDM yang ada sekarang itu berasalnya ya dari ini. Oke, apa ini T1 dan I1? Ini standar ya, standar hierarki TDM. Oke, bisa di sini sudah disinggung di bab ini disebutkan. Oke, practical PCM system. Oke, ada sistem T1 dengan 24 voice kanal pada sequence-nya. Sequence itu deretan sinyal. Atau pada I1 dia menggunakan 30 voice kanal. Nah, masing-masing ini dikenal dengan, ada juga yang mengenalnya dengan PCM 30 dan PCM 24. Oke, ini merupakan dua buah standar yang menjadi rujukan di jaringan komunikasi kita dulu ya. Nah, secara garis besar, saya belum menjelaskan tentang klasifikasi standar dan regulasi ya. Oke, nanti kita masuk ke sana. Sekarang seperti kayaknya pernah saya singgung dulu ya, apapun teknologi atau perangkat yang kita gunakan ada standar yang menaungi gitu. Nah, di dalam proses time division multiplexing ini, standar hierarkinya dikeluarkan oleh US standar dan standar Amerika dan standar Eropa ya. Nah, di standar Amerika dinamakan T1, standar Eropa dinamakan I1. Nah, negara kita biasanya merujuknya ke sini, memakai standar Eropa. Terus apa ya, GSM, terus yang sekarang LTE di standar-standar seluler itu biasanya merujuknya ke sini. Eropa itu punya standar yang namanya ETSI ya, European Telecommunication System kalau saya tidak salah kepanjangannya. Nah, ini dibagi dua ya. Ada yang kategori low bitrate dan high bitrate. Oke, nah kita pelajari yang dua ini saja nih. Low bitrate disebut juga hierarkinya dengan PDH. Oke, Plesiosynchronous digital. Nah, sini disebutkan.
Nah, ini Sonnet dan SDH untuk hybrid rate. Sekarang ini udah berkembang lagi nih. Mungkin Sonnet udah tinggalan. Saya nggak tahu juga versi yang terbaru itu udah bagaimana. Nah, tapi prinsip dasarnya kita lihat di sini. Itu quite different PCM standar ya. Di North America, we prefer term DS1 PCM hierarchy. Ini pada tahun 88 ya. Nah, I1 ini juga disebut dengan CEPT 30+2. Nah, CEPT ini sebuah organisasi ya, organisasi standar yang mengeluarkan, organisasi yang mengeluarkan standar. Jadi panjangannya, oke, mari kita lihat perbedaannya satu sama lain. Sebentar. Nah, yang pasti ini di PCM tentu kita untuk pengaplikasian sinyal suara. Sampling kita adalah 8.000 sampel per detik. Konsep frame. Nah, perbedaannya apa antara standar I1 dan T1 ini? Selain tadi dari area, ya, adalah jumlah time slotnya. Nah, perbedaannya di jumlah time slot. Oke. Dia sama-sama menggunakan frekuensi sampling 8 kHz antara I1 dan T1. Artinya berarti kalau sampling kita 8 kHz, periode sampling kita tentu di 125 mikrosecond ya tadi ya. 1 per 8.000. Oke. 1 bagi 8.000. Kan 1,25 10 min 4 ya. Oke, 125 milisecond. Jumlah bit per code-nya 8 bit. Nah, time slot bitrate-nya 64 kbps. Oke. Perbedaannya, nah ini ada di buku nih, tapi saya tidak membahas dia panjang lebar ya. Jadi dalam proses coding itu ada dua jenis. Ada A-low coding, ada jenisnya mu-low coding. Saya mau di halaman berapa ya kemarin? Belum saya kasih tanda. Jadi di encoding itu ada dua jenis pengkodeannya dia ya. A-low dan mu-low. Oh, ini udah line coding ini beda lagi. Nanti ya kalau ketemu saya tunjukkan. Salah. Oke, A-low dan ini I1 mengadopsi A-low coding 13 segmen pengkodean. Nah, sedangkan si T1 mengadopsi mu-low coding atau mu-low coding decoding 15 segmen. Terus PCM itu masing-masingnya si I1 itu dia menggunakan 32 time slot, sedangkan T1 menggunakan 24 time slot. Nah, ini juga akan, karena time slotnya berbeda, tentu jumlah bitnya akan berbeda nanti. Sehingga bandwidth yang tersedia juga berbeda satu sama lain. Nah, untuk I1 itu dia punya bandwidth 2,048 megabit per second ya, atau megabit. Terus si T1 1,54 megabit. Nah, mari kita lihat struktur frame dari TDM jenis T1. I1. Struktur frame I1. Nah, sampling rate kita kan 125 mikrosecond nih.
Oke, 125. Saya tanya sekali lagi. 125 mikrosecond ini dari mana? Dari 1 dibagi 8.000. Oke, good. Dari 1 dibagi 8.000. Nah, ini kecepatan sampling atau waktu sampling yang dibutuhkan. Nah, dia punya 32 frame, satu frame, ini satu frame ya. Satu frame, dia punya 32 time slot. Nah, dari 32 time slot ini, di Iwan ya, tadi kan prinsipnya gini nih, klik ke sini nih. Nah, satu time slot satu user, jadi nanti tergantung user kita ada berapa untuk mengisi time slot yang tersedia. Nah, di sini dari 32, duanya ya, time slot 0 ini untuk framing dan sinkronisasi. Oke. Time slot yang ke-16 ini adalah fungsi addressing atau signaling. Nah, kalau dalam komunikasi suara atau apapun kan kita perlu kanal yang membawa informasi signaling. Ingat nggak kemarin proses signaling itu bagaimana di waktu kita membahas jaringan lokal. Nah, jadi kita perlu kanal untuk proses signaling dan kanal untuk sinkronisasi frame untuk si Iwan ini. Oke. Nah, maka 30 kanal yang lainnya ini untuk informasi. Ya, bisa melewatkan informasi untuk 30 time slot yang tersedia, bukan kanal, maaf. 30 time slot yang tersedia dalam satu frame tersebut. Nah, makanya ini dinamakan juga dengan PCM 30 ya, ada yang menyebutnya PCM 30. 30 kanal untuk speech atau data. Nah, tadi kan disebutkan bahwa Iwan mempunyai bandwidth 2,048 Mbps. Ini dari mana? Nah, kita bisa hitung. Satu time slot, dia membawa 8 bit. Karena kan tadi PCM yang terbaru kan sudah 8 bit ya. Satu time slot ini membawa 8 bit. Nah, satu frame, oke, satu frame, dia akan membawa berapa bit? 32 dikali 8. Ya, akan membawa 256 bit. Oke. 256 bit, maka rate-nya adalah, nah kita tahu frekuensi samplingnya tadi atau frekuensi sampling kita adalah 8.000 sampling per detik ya. Oke, 8.000 sampling per detik. Ini adalah penyamplingan sinyal suara. Maka kita akan dapatkan segini, 2.048.000 BPS, bit per second. Nah, sekitar 2,048 megabit per second. Nah, dari sini didapatkan bit rate I1 itu segini. Oke. Nah, jadi ini tergantung kebutuhan nih dipakainya. Jadi frame I1 ini dia ada hierarkinya juga ya, bertingkat hierarki frame I1. Nah, ini satu frame. Oke, satu frame tadi 30 kanal ya. 64 kbps, maka outputnya adalah 2 mbps. Kalau misalkan kita butuh meningkatkan kapasitas, nah kan tadi di sini disebutkan bahwa lebih mudah ya untuk menambahkan peningkatan kapasitas. Nah, kita tinggal tingkatkan hierarkinya. Oke, nah ditambahkan hierarkinya, ini 2 mbps, outputnya 8 mbps, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang T1. Mudah-mudahan keburu ya. Nah, ini kalau yang T1, bedanya struktur frame-nya terdiri dari 24 time slot. 24 time slot ya. Nah, ini satu frame nih. Ini satu frame terdiri dari 24 time slot. Satu time slot ini dia juga membawa 8 bit. Sama ya. Membawa 28 bit. Oke, membawa satu time slot membawa 8 bit. Nah, ini kita hitung bitrate-nya kenapa didapatkan 1,5 Mbps ini. Nah,
bedanya adalah kalau di E1 tadi dipisahkan satu time slot untuk membawa informasi signaling dan framing. Nih, di sini dia tidak butuh framing ya. Semua digunakan untuk time speech. Semua slotnya digunakan untuk informasi atau transmisi speech kita. Nah, ada namanya bit signalingnya ini ya, atau di sini diistilahkan dengan supervisory signaling, dilakukan secara in-band di dalam ini, dilakukan secara in-band di mana bit ke-8 dari setiap frame ke-6 digunakan untuk supervisory signalingnya. Nah, untuk frame yang bitnya ke-8 digunakan untuk signaling, maka pengkodean speech-nya dia hanya 7 bit. Karena bit ke-8-nya dipakai untuk signaling. Nah, bagaimana menghitung total bit rate-nya? Pada frame T1 ditambahkan 1 bit yang disebut bit S untuk keperluan framing ya. Oke. Lalu tadi kan ada 24 time slot nih. Ini bitnya. Ditambahkan ini. Ada 24 time slot. Satu time slot kan membuat 8, jadi dikali 192 bit. Ditambah 1 bit sinkronisasi, 1 bit S, 1 bit framing. Nah, maka total bitnya secara keseluruhan adalah 193. Nah, dari sini rate-nya, ini tetap ya, sampling suara kan 8.000, 100 didapatkan, dikali 193 akan didapatkan 1.544 bps, atau 1,54 megabit per second. Bedanya di situ. Nah, dia juga punya hierarki. Tergantung lagi kebutuhan kita, kalau butuh saluran yang lebih banyak, kapasitas yang lebih besar, maka tinggal ditambahkan frame T1-nya. Nah, ini bisa sampai 44,73 Mbps. Kan ini lebih besar ya, 140 Mbps. Nah, makanya lebih banyak yang memakai yang ini, T1. Oke, sedikit lagi. Nah, sistem operasi PCM ini ada di buku Freeman, Anda bisa baca 6.9 penjelasannya nanti ya. Oke, bagaimana operasi PCM. Secara garis besar ya sama dengan yang tadi, ini dijelaskan masing-masing bloknya. Nah, untuk kalau kita berbicara noise ya, tentu juga terdapat noise kuantisasi karena prosesnya sama dengan ADC. Tergantung sinyal dependennya, tergantung desainernya. Lalu bisa mereduksi noise ini dengan meningkatkan L, ya sama seperti yang kita bahas tadi. Nah, lalu berikutnya noise pada kanal. Nah, noise pada kanal dia akan menyebabkan error bit pada sinyal yang diterima dan error simbol ya, error simbol pada proses rekonstruksi simbol. Nah, di sini ada istilah baru nih, EB per N0. Oke. EB per N0 ini sebenarnya sama dengan S2N. Nah, tapi S2N itu perhitungan daya sinyal dan daya noise untuk analog. Oke, kalau di jaringan digital atau di sistem digital, kita memakai istilah EB per N0. EB ini adalah energi bit, sama sebenarnya dengan daya sinyal informasi kita. NO ini adalah daya noise. Jadi EB dan EB to N0 ini adalah rasio perbandingan energi bit dengan daya noise. Nah, dia juga dalam dB ya, sama seperti SNR. Nah, karena apa? Kalau di sistem digital, itu kan bit-bit ya, bit-bit, maka energi yang dikirimkan energi per bitnya. Jadi bukan sinyal analog yang secara kontinu ditotalkan energinya, nggak seperti itu. Nah, berikutnya
Bandwidth-nya proporsional ya, perbandingannya adalah 1/TB ini periode bit. Oke. 1/TB, TB ini periode bit, 1/TS ini adalah periode sampling. Periode sampling, R ini jumlah bit ya. Oke. Bitrate per sampel. Nah, akan meningkat dengan peningkatan jumlah bitrate per sampel kita. Bandwidth akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah bitrate. Oke, ini salah satu beberapa keuntungan dari menggunakan PCM. Dia akan lebih tahan terhadap noise dan interference pada kanal. Nah, ini nih pada kanal nih. Noise dan interference. Lalu lebih efisien regenerasinya karena menggunakan sinyal kode pulsa. Lalu lebih efisien juga untuk meningkatkan SNR ya atau EB to N0-nya. Format pengirimannya seragam untuk message yang berbeda. Oke. Lebih komparatif. Terus lebih secure juga. Nah, karena ada proses enkripsi di situ. Oke. Nah, kelemahannya mungkin ini increase bandwidth, butuh bandwidth yang lebih besar. Oke. Kira-kira itu pembahasan kita. Ada yang ditanyakan terkait dengan pulse code modulation ini. Terakhir, bisa dipahami tentang PCM? Tolong ini dibaca ya, dan belajar untuk pekan depan. Kalau misalkan saya tanya-tanya lagi, atau bisa jadi quiz mendadak, tidak tahu. Oke, dibaca ini dan materi yang sudah kita pelajari 2 pekan ini. Iya Bu, baik. Baik Bu. Ini sebelum saya tutup, nah, saya tanya ya, untuk memahami konsep bit dan sampling. Oke, ini kalau misalkan kita punya sinyal XT 3 plus 5 cos 6 PT plus 15 sin 16 PT. Nah, untuk sinyal ini, kita butuh frekuensi sampling minimumnya berapa nih? Soal pertama. Juan Hafiz ada nggak? Iya Bu. Aku bisa jawab nomor 1. Bentar Bu. Frekuensi sampling. Apa syarat apa tadi nama teoremanya untuk menentukan sampling ini? Syarat apa? Syarat apa namanya untuk menentukan nilai sampling? Teorema apa? Nyquist Bu. Hah? Nyquist. Si Juan yang mana nih? Siapa ini yang jawab? Apa Bu? Febri Bu. Febri, thank you. Nah, Juan berapa frekuensi sampling minimum untuk sinyal deretan sinyal ini? Ini kita punya persamaan sinyal 3 plus 5 cos 6 pt, 15 sin 16 pt. Dari sinyal ini, kita bisa tahu informasi apa? Besaran apa? Vmax Bu. V apa F? V apa tegangan? Hah? Tegangan. Yang mana tegangannya? Coba sebutkan. Yang mana nilai tegangan? Tegangan.
V kan? Kamu F bilangnya max, V tadi kan? Vmax. Yang mana? Fmax. Terus Fmax-nya yang mana? Yang mana Fmax-nya? Tahu? 3+5, Bu. Hah? 3+5? Oke, thank you. Tolong jawaban yang lain. Dania? Kamu kebagian lagi, nggak apa ya. Nih, untuk frekuensi sampling, kita butuh info apa? Kata Juan Fmax. Mana Fmax-nya? Yang mana nilai Fmax-nya dari persamaan tersebut? Kamu masih hadir nggak? Berapa, Bu? Saya tanya Danian, masih hadir nggak? Dania masih hadir? Masih, Bu. Bisa jawab? Iya, Bu. Nilai Fmax kita bisa tahu dari mana nih? Dari deretan persamaan ini. Gimana? Ayo. Greget ya dipanggil-panggil. Dua bukan, Bu. Berapa? 2. 2? Mana angka 2 di sini? Dari mana kamu dapatkan 2? Coba jelaskan. Kalau bisa jelaskan, nggak apa-apa. Dari mana dapatkan angka 2? Oke. Next ya. Nuril ada? Ada, Ibu. Oke. Kamu bisa jawab yang ini? Belum paham, Bu. Belum paham. Putri. Ini Ya, kan Bu. persamaan sinyal analog ini ya, persamaan sinyal sinusoidal. Oke. Nah, untuk menentukan frekuensi sampling minimum, tadi kan kata temenmu butuh nilai Fmax. Oke, nilai Fmax dari persamaan ini yang mana? Yang mana yang menunjukkan frekuensi itu dulu deh. Dari deretan persamaan ini, yang mana yang menunjukkan frekuensi? Ini bisa saya verifikasi ini nilai UTS-nya. Oke. Dari mana? Nilai frekuensi kita tahu dari angka yang mana? Enam PT bukan, Bu? 6 PT. 6 PT. Terus mana lagi? Sama 16 PT. 16 PT. Nah, berapa itu frekuensinya untuk 6 PT dan 16 PT itu? Kamu bilang berarti 6 PT mengandung informasi frekuensi kan? Oke, bisa diterima. 6 PT dan 16 PT. Itu frekuensinya berapa? Tahu? Bu, maaf, ini rumusnya sama kayak yang AM bukan, Bu?
Ini kan persamaan sinyal umum di materi minggu kelima. Nah, saya menjelaskan komponen sinyal itu ada apa saja. Ada amplitudo, ada frekuensi, dan fasa gitu ya. Nah, fasa kadang diberikan infonya, kadang tidak. Nah, ini menunjukkan sinyal dalam domain waktu. Yang amplitudo yang mana? Ini. Oke. Frekuensi digandung oleh yang mana? Oke, bisa diterima ini. Ingat persamaan sinyal sinusoidal apa? Persamaan umum sinyal sinusoidal. Asin omega T. Asin omega T atau A cos omega T ya. Oke. Nah, berarti 6 pi T ini apa nih? Diberian lagi yang jawab? Omega ya, Bu? Omega. Yang mana yang omega? Yang 6 sama 16, Bu. 6 saja apa 6 pi? 6 6-nya aja, Bu. 6 pi. Omega itu kan adalah 2 pi 2 pi F kan? Iya. Oke. Nah, berarti omeganya berapa? Dari omega yang diketahui, kita bisa mencari apa? Frekuensi. Oke. Jadi berapa frekuensinya ini? 3, Bu. 3 sama 8 ya, Bu? 3 sama 8, Bu. 3 sama 3 Hz sama 8, 8 Bu. Hz. 8 Hz. Oke. Berarti yang maksimum yang mana? 8. Yang 8. Nah, jadi kita butuh frekuensi sampling minimum berarti berapa? 3. 3, Bu. 16. Ayo, hati-hati. Frekuensi sampling minimum, frekuensi sampling yang diperlukan. 16, Bu. 16. Karena kan 2 kali 8 kan? Nah, prinsipnya gitu. Oke. Frekuensi maksimum untuk 3, ini berarti kan ada 3 gelombang nih. Yang digabungkan jadi 1. 3, 5 cos 6 pi T, 15 sin 16 pi T. Nah, yang maksimum di mana? Di sini. Di 16 pi T tadi. Nah, kalian sudah dapatkan bahwa frekuensi maksimumnya adalah 8 Hz. Maka frekuensi sampling kita 2 kali 8, 16 Hz. Oke. Ini buat di rumah aja. Kan saya tanya, oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada di slide nggak ini? Saya lupa nih, enggak. Kayaknya enggak deh. Nggak Boleh ada, kamu Bu. capture atau Nggak ada, di... Bu. Boleh di capture, udah. Oke, kalau udah saya close ya. Baik, terima kasih. Itu materi kita hari ini. Ingat ya, semoga bermanfaat dan menambah ilmunya. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Pamit mau pulang, bukan kembali. Tempi. Oke. Bapak panik anjir. Kalempong. Lu baca kan ngeliat Bapak panik kan. Itu yang ditanya yang nilai tesnya gede. Tadi aja ngeledekin gua lu anjing. Gua panik. Yang ditanya yang UTS udah gede anjing itu. Goblok panik. Iya, tadi aja lu pada ngomong gue ikut-ikutan nyaut. anjing gue ditanyain terakhir baterai laptop gue lagi lowbat ke bocasan. Cet laptop gua kan dicabut sama Babe gara-gara panik. Anjir langsung mati. Parah. Sial. Tahu laptop gua nggak ada baterainya. Dicabut. Yakin. Bukan laptop ini mah komputer aja nih. Gua pakai HP gua. Panik orang gua. Tai.
Ini Babe nih. Mekanik. Ya dong. Nggak ada cewek kok. Cewek Febri doang. Enak. Pada lu kerja nggak malam? Gue bergadang nih. Jangan deh besoknya ituan pagi kan. Mending besok aja sama Denny. Udah berapa? Main.